Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 25 ayat 8 menjadi dasar dalam keseluruhan ibadah kita pada hari ini. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mari kita puji muliakan namanya melalui Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Silakan duduk. Kita akan masuk doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyadari dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami tidak melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, sehingga kami menjadi sesat. Ampuni ya Tuhan, dan ketika Tuhan memanggil kami datang kepadamu, kami bertobat di hadapan-Mu, dan mohon kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, agar kami tidak berada di dalam kesesatan terus-menerus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 28, bait 1 dan 4. Ya Yesus, tolonglah.
Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Ketika kita menyadari bahwa seringkali kita berada dalam jalan sesat, tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, Dia akan memelihara hidup kita, menerima kita, dan menyelamatkan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan
kesaksian kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kehidupan dunia ini, ada orang yang merasa dirinya sudah benar. Sehingga ketika ada orang lain yang tidak seperti dirinya, dianggap menjadi orang yang salah, orang yang berdosa. Nah, ternyata hal itu juga terjadi dalam kehidupan manakala Yesus hadir di tengah dunia. Ketika ada sebuah peristiwa di mana pada waktu itu Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa dan juga orang pemungut cukai. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya adalah orang yang suci, orang yang merasa dirinya adalah orang yang benar, tentu marah, mengecam melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena para pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Jangan sampai orang berdosa itu kemudian makan bersama-sama. Mengapa? Makan bersama-sama dengan orang benar. Mengapa? Karena
makan bersama itu merupakan sebuah simbol bahwa orang itu memiliki kedekatan yang erat. Nah, kalau pemungut cukai, orang ahli Taurat merasa diri benar, makan bersama dengan orang pemungut cukai, maka dia akan dianggap juga bahwa dirinya adalah pemungut cukai atau orang berdosa. Itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat mengecam apa yang dilakukan oleh Yesus dalam awal perikop yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Tentu ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengecam apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tahu persis. Walaupun kecamannya itu mungkin tidak secara frontal, tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah sebabnya Yesus kemudian memberikan sebuah pengajaran, baik kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, supaya mereka punya paradigma yang berbeda dengan yang biasanya dipahaminya. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan domba yang hilang, dan kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu, sebelum gembala itu memasukkan ternaknya ke kandang, maka gembala itu akan menghitung. Kalau dia memiliki ternak itu berjumlah 1.000, lalu dia akan hitung sampai jumlah di mana dia miliki ternak itu. Kalau ada satu saja tidak ada atau hanya 999 misalnya, maka dia tidak enggan untuk meninggalkan itu dan mungkin dititipkan temannya sesama gembala, dan kemudian dia akan mencari yang tidak bersama-sama dengan kawanan ternak lainnya. Nah, ketika ia mencari, kemudian ia menemukan, maka dia akan membawa ke kandangnya. Dan dia juga akan bercerita dengan teman-temannya bahwa tadi saya sudah melakukan ini untuk mencari ini, dan mungkin dia juga akan dengan semangatnya menceritakan apa yang terjadi di dalam perjalanan ketika dia harus mencari yang sudah hilang atau yang tersesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga perumpamaan yang kedua. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada seorang perempuan. Agaknya perempuan ini digambarkan sebagai orang yang miskin. Karena 1 dirham saja itu punya nilai yang sangat berarti, sehingga dia harus mencari dengan sungguh-sungguh sampai dirham itu diketemukan. Dan ketika dia menemukannya, dia pasti akan bercerita juga dengan sukacita bahwa dirhamnya sudah ditemukan. Bahkan dia bisa mengundang para tetangganya, sahabat-sahabatnya untuk makan bersama bersukacita, karena apa yang hilang itu sudah diketemukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dinyatakan Yesus melalui perumpamaan ini? Yesus sebenarnya hendak menyatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Allah itu memiliki sikap yang luar biasa baiknya. Kepada siapa? Bukan hanya kepada orang-orang baik saja, tetapi juga kepada orang-orang yang menyeleweng daripadanya.
menyeleweng dan kemudian mengembara sebagai orang yang sesat. Dan akhirnya orang yang menyeleweng daripadanya dan mengembara sebagai orang yang sesat, dia berada dalam kesulitan. Allah memang tidak menyukai ketika ada umatnya menyeleweng, mengembara di jalan yang sesat. Tetapi Allah tetap memperhatikan umat itu. Allah menghendaki umat itu mendapatkan keselamatan. Jadi perumpamaan itu hendak dikatakan kalau ada orang yang menyeleweng dari Tuhan dan kemudian dia berada di dalam jalan yang sesat, berarti tidak berada di jalan Tuhan, maka Allah tetap memperhatikannya. Dan ketika suatu saat orang yang berada di jalan yang sesat itu mau menerima panggilan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan, dia bertobat, maka Allah sungguh sangat mengasihinya. Ketika Allah menerimanya, itu merupakan sebuah kegembiraan tersendiri. Karena orang itu tidak lagi berada dalam jalan yang sesat, tetapi dia mendapatkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita bahwa kita itu memiliki Allah yang sedemikian mengasihi kita dan memperhatikan kita. Kita harus selalu menyadari bahwa diri kita ini tidak sempurna. Jangan pernah menyatakan bahwa diri kita ini benar, suci. Tidak. Kita juga memiliki banyak kekurangannya. Nah, ketika kita sadar, lalu kemudian melalui sapaan-sapaan Tuhan, oh ternyata saya sudah melenceng, saya sudah sesat, menjauh dari Tuhan. Maka disitulah kemudian ketika Allah memanggil, pulanglah, datanglah kepadaku, maka Tuhan akan bersukacita. Tentu ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar datang, namun kita juga harus mengakui akan ketidaksempurnaan kita. Sehingga kita mohon pengampunan, kita bertobat, dan kemudian kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang terus menggandeng kita supaya kita terus berada di dalam kawanan domba-domba Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghayati dengan betul bahwa Tuhan itu selalu mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Dan ketika Tuhan mencari kita, kita mau menerima dan menerima pertolongannya, menerima panggilannya, maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah kehidupan. Biarlah bacaan ini menyadarkan kepada kita supaya kita terus untuk belajar tidak berada dalam jalan yang sesat, tetapi
kita belajar di jalan Tuhan. Walaupun kita sadar tidak sempurna, tetapi Tuhan yang selalu datang memanggil kita, itu yang akan terus untuk membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan selalu mencari umatnya. Bersediakah kita mau menerima sapaan dan panggilan Tuhan itu supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah di surga, kami berterima kasih jikalau pada saat ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang selalu mencari umat yang tersesat. Kami sadar seringkali kami pun juga tersesat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga ketika Tuhan mencari kami mendengarkan itu dan kami menerima panggilan Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami untuk terus menjadi orang-orang yang taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami berdoa untuk keberadaan kehidupan kami sebagai umat Philadelphia. Ada banyak permasalahan yang harus kami hadapi di tengah keluarga kami masing-masing, terlebih ketika situasi kondisi ekonomi di seluruh dunia mengalami kesulitan. Terjadi inflasi yang kadangkala ada kekhawatiran dalam diri kami. Tuhan,
Kiranya Engkau menolong kami untuk menyadari bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatunya. Oleh karena itu ajarkan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan kami, Tuhan kiranya memberkati. Dan terlebih kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Wartini. Dalam kesulitan, ekonomi masih harus untuk menyelesaikan pekerjaan, pembangunan rumah terkait dengan program pemerintah yang berlangsung beberapa waktu lalu dan sekarang harus dikerjakan, dan itu tidak mudah. Kiranya Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dengan kesehatannya. Jaman tangan kasih Tuhan kami harapkan atas Bapak Mariman, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Yuli, Ibu Painah Teguh, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Kami mempercayakan hidup saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk Tuhan sembuhkan, sehingga mereka dapat beraktivitas. Dan keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka, kesabaran, kekuatan, dan kebijaksanaan, supaya dapat mendampingi dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami dalam proses studi mereka, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi. Berkenan Tuhan memberkati mereka semuanya dalam segala upaya yang dikerjakannya. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak kami. Tuhan memberkati dengan segala kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul terkait dengan pekerjaan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial dan yang lainnya. Kami hanya berharap kepadamu karena Engkaulah sumber hidup kami. Keberadaan bangsa dan negara ini, Engkau yang mengetahui dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan melalui permasalahan-permasalahan yang sering kali muncul, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan baik kepada pemimpin bangsa dan negara kami dan semua warga negara, supaya dapat menghadapi segala sesuatunya dengan bijak. Ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu Tuhan, namun keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu. Oleh karena itu kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan PKJ 150 bait yang pertama dan ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami bawa persembahan kami, biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Ampuni jika dalam persembahkan terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Agar jalan kita tidak sesat, kita membutuhkan juru selamat yang selalu membimbing dan menuntun kita. Mari kita bersama untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita memerlukan Dia dalam kehidupan ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2, Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Kita terima berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih